Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali di channel kami. Pada liputan kali ini kami mencoba mengangkat tema walaupun badai tumbangkan pohon, semangat pantang kendor. Sesampai di kebun seperti biasa kami lakukan bongkar muatan. Karena tidak setiap hari bisa ke kebun, maka kami bawa tanaman yang telah disemet terlebih dahulu di rumah. Nampaknya ada sedikit musibah yang menimpa kebun kami. Pohon besar milik kebun sebelah telah tumbang terkena angin badai dan menimpa kebun kami. Informasi dari warga, tumbangnya pohon juga sempat mengakibatkan listrik padam karena ada dahannya yang menyangkut di kabel listrik. Batang pohon yang tumbang juga telah menghalangi jalan masuk menuju saung. Kami menjadi cukup kerepotan karena harus melompati batang pohon menuju saung. Beberapa tanaman juga telah patah tertimpa batang dan dahannya. Termasuk tanaman cabai yang pada liputan kami sebelumnya telah berbuah lebat juga kini telah patah dahannya. Tapi syukur alhamdulillah saung kami tidak tertimpa pohon. Secara bertahap kami coba lakukan upaya pemeliharaan pada tanaman yang terdampak pohon tumbang agar bisa tumbuh kembali. Karena jika harus digantikan dengan tanaman baru, tentu memerlukan waktu yang lebih lama lagi mulai dari penyemaian tanaman. Kami lakukan pemeliharaan bersama dengan tanaman lainnya. Kami coba gemburkan tanah di sekitarnya, kami cabut rumput atau gulmanya, kemudian kami lakukan upaya pemupukan. Pemeliharaan tanaman harus dilakukan dengan sabar dan sambil dinikmati. Kami menganggapnya sebagai olahraga dan refreshing, menikmati panasnya sinar matahari dan menghirup udara segar yang mengalir sepoi-sepoi. Kami coba lakukan upaya pemeliharaan secara berangsur-angsur dan kami berharap dapat tumbuh kembali seperti sedia kala. Badai tidak mengendorkan semangat untuk terus berkebun memanfaatkan lahan yang tersedia. Alhamdulillah perlahan-lahan usaha kami mulai membuahkan hasil. Nampak terlihat hamparan tanaman jagung yang mulai tumbuh besar dan berbuah. Meskipun perkembangannya belum begitu merata, namun setidaknya sebentar lagi sudah mulai bisa dinikmati hasilnya. Bonggol, bunga, dan tambut jagung mulai bermunculan di setiap tanaman jagung. Mengingat ini merupakan musim tanam pertama, kami lakukan uji coba pada beberapa tanaman. Kami kurangi bonggol jagungnya dan menyisakan satu saja. Mudah-mudahan bisa menghasilkan buah jagung yang lebih besar. Meskipun tanaman cabai yang pada liputan sebelumnya berbuah lebat dan patah tertimpa pohon yang tumbang, namun masih ada tanaman lain yang buahnya juga tidak kalah lebat. Pertumbuhan tanaman juga masih bisa ditingkatkan lagi. Alhamdulillah tanaman cabai sebentar lagi dapat dinikmati hasilnya. Setidaknya bisa mengurangi anggaran belanja bumbu dapur. Sesuai yang telah kami rencanakan sebelumnya, kami mulai memperbanyak tanaman cabai. Untuk menghemat waktu, penyemaian cabai kami lakukan di rumah. Setelah daunnya lengkap, baru kami bawa ke kebun. Penanaman cabai kami lakukan di sela-sela lahan yang masih kosong. Kami menyadari bahwa karena penanaman cabai tidak serempak, maka pertumbuhan tanaman juga menjadi tidak seragam. Namun barangkali ini menjadi keunikan tersendiri, sehingga nantinya juga bisa dilakukan regenerasi secara bertahap. Sebagian juga kami tanam di sela-sela tanaman jagung, sehingga jika jagung nanti dipanen, langsung tergantikan dengan tanaman cabai, sehingga lahan akan terus tetap nampak hijau. Tomat juga telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Batangnya sudah lumayan besar, daun-daunnya juga nampak hijau dan sehat, meskipun belum nampak adanya bunga dan buah. Barangkali daun-daunnya juga perlu dirapikan lagi, terutama daun-daun yang menyentuh ke tanah. Lanjaran yang ada juga sudah kalah tinggi dibandingkan dengan tanamannya. Barangkali perlu dibuatkan lanjaran baru untuk menopang batang, terutama untuk mengantisipasi jika terjadi angin kencang agar tidak patah batangnya. Kami juga telah menanam beberapa jenis tanaman jeruk. Kurang lebih ada sekitar 7 jenis tanaman jeruk yang kami tanam.
mulai dari jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk limau, jeruk pontianak, jeruk cokun, jeruk medan, dan jeruk mandarin. Alhamdulillah semuanya hidup dan tumbuh subur. Hal ini nampak dari banyaknya permunculan tunas-tunas daun mudanya. Barangkali karena melimpahnya sinar matahari dan tidak terhalang oleh tanaman lainnya, sehingga pertumbuhannya menjadi sangat bagus. Sebagian besar tanaman kami tempatkan di pinggir jalan untuk membantu mengikat tanah agar tidak mudah longsor, dan sebagian lagi kami tanam di tengah-tengah lahan. Kami masih merencanakan untuk menambah lagi jenis tanaman jeruk yang akan ditanam, antara lain jeruk purut dan jeruk santang. Kemarin waktu beli bibit tanaman via online sempat terlewat sehingga belum terbeli. Pembelian bibit via online alhamdulillah harganya jauh lebih murah. Pemeliharaan tanaman jeruk juga masih perlu lebih diintensifkan lagi, terutama pembersihan bunga tanaman dan pemupukannya, agar pertumbuhan jeruk menjadi lebih cepat lagi, sehingga dapat segera dinikmati keindahan tanamannya dan juga rasa buahnya. Kami juga telah menanam mangga di kebun. Kondisi tanamannya cukup bagus dan tumbuh subur. Nampaknya cukup cocok kondisi tanahnya. Mangga yang kami tanam hanya satu jenis, yaitu mangga Thailand, karena lahannya juga sangat terbatas. Informasinya buahnya sangat manis. Kami sengaja beli bibit mangga yang sudah ada bunga dan buahnya. Waktu beli masih cukup banyak bunga dan calon buahnya, namun ternyata hanya satu buah yang masih bertahan. Namun lumayanlah, insya Allah sudah bisa segera dinikmati buahnya. Tanaman alpukat juga telah melengkapi koleksi tanaman buah di kebun kami. Meskipun hanya satu pohon, namun kami berharap bisa berbuah lebat. Perkembangannya juga cukup bagus. Hal ini nampak dari bertambahnya daun baru dan warnanya yang hijau. Kami juga telah menanam pohon sawo. Meskipun hidup, namun perkembangannya kurang menggembirakan. Belum muncul tunas dan daun baru. Barangkali karena kami juga belum sempat melakukan pemupukan pada tanaman sawo ini. Beberapa pohon kelapa juga telah kami tanam di kebun. Kurang lebih ada sekitar 5 pohon kelapa yang telah kami tanam. Selain kelapa lokal, kami juga telah menanam kelapa gejah entok. Informasinya jenis kelapa ini buahnya lebat dan batangnya pendek. Belimbing sayur juga telah kami tanam di kebun. Saat ini sedang kami lakukan pemeliharaan. Sebagian besar daun sudah mulai tampak berwarna hijau, menandakan bahwa proses penyesuaian dengan kondisi tanah telah berjalan dengan baik. Pohon durian besar telah banyak tumbuh tunas daun baru yang semula kami kira bunga durian. Nampaknya tanaman singkong telah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus, sudah tumbuh tunas dan daun baru. Terus terang kami juga baru tahu kalau daun barunya berwarna kecoklatan yang sangat menarik. Pada kesempatan berkebun kali ini, memang kami sengaja tidak memasak masakan besar. Kami hanya sekedar menggoreng pisang dan memasak minuman kopi dengan menggunakan tungku kayu bakar. Alhamdulillah pisang gorengnya masak dengan sempurna dan rasanya nikmat. Rasanya itu sudah cukup untuk dijadikan camilan selama berkebun. Sedangkan untuk makan siang kami pesan nasi padang. Kebetulan kami telah menemukan rumah makan Padang yang melayani pemesanan antar ke tempat. Harga makanannya juga lumayan murah. Pada liputan kali ini juga kami informasikan perkembangan pembangunan saung di kebun milik adik ipar yang lokasinya dekat dengan kebun kami. Kebetulan lokasi kebun kami dan kebun adik ipar hanya berjarak sekitar 15 meter. Meskipun pembangunannya sudah berjalan cukup lama dan belum selesai juga, namun tempat parkirnya sudah mulai bisa digunakan, sehingga menjadi lebih dekat tempat parkirnya. Di saung ini juga telah tersedia sumur, listrik, wifi, air, dan kamar mandi. Tinggal melengkapi perabot rumah tangganya saja
setelah bangunan selesai, sehingga kami sudah tidak kerepotan lagi untuk mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat. Untuk ke toilet juga tidak perlu lagi harus ke sungai di bawah. Bahkan jika bangunan sudah selesai, kami dan para saudara bermaksud untuk menginap di saung sambil menikmati suasana malam di kebun. Barangkali akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Barangkali sampai di sini dulu liputan kami kali ini. Insya Allah akan kami sambung lagi pada liputan berikutnya untuk mengupdate kondisi kebun beserta tanamannya. Terima kasih telah berkenan menonton liputan kami. Sampai berjumpa lagi pada liputan berikutnya.